Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita kali ini masih berelasi dengan topik sebelumnya mengenai function. Secara spesifik kita akan membicarakan tentang recursive function. Jadi topik ini sangat menarik dan kadang-kadang sulit dipahami, terutama bagi para pemula. Jadi mohon memberikan atensi pada sesi kali ini. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep dasar dari recursive function. Dan tentu saja Anda juga diharapkan untuk mampu mengembangkan recursive function. Subtopik yang akan dibicarakan pada sesi kali ini antara lain, yang pertama kita akan langsung membicarakan mengenai apa itu recursive function dan alir kerjanya, jadi akan ada contoh. Kemudian kita akan membicarakan mengenai aplikasi recursive function di Flowgorithm. Mari kita mulai. Kita akan mulai masuk ke definisi dari recursive function. Secara umum, recursive function adalah function yang di dalam bodinya memanggil dirinya sendiri. Jadi dalam sebuah function itu kan di dalamnya ada instructions ya, ada beberapa instruksi gitu ya, satu atau lebih instruksi. Lalu salah satu instruksi tersebut memanggil dirinya sendiri atau memanggil definisi dari function itu sendiri. Jadi dia akan panggil dirinya, lalu panggil dirinya, lalu panggil dirinya, lalu panggil dirinya, gitu terus ya. Sampai suatu saat ada kondisi yang membuat dia tidak lagi memanggil dirinya. Nah, kondisi di mana dia tidak lagi memanggil dirinya, ini disebut dengan base case. Jadi ketika case tersebut tercapai, maka tidak ada lagi pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Tidak terjadi lagi rekursif, ya. Jadi ingat bahwa recursive function adalah function yang di dalam definisi bodinya, jadi instruksi-instruksi di dalamnya, salah satu dari instruksi tersebut memanggil dirinya sendiri. Jadi dia panggil dirinya, panggil lagi dirinya, panggil lagi dirinya, panggil lagi dirinya, seolah-olah seperti Anda melihat cermin ya. Jadi ada dua cermin gitu ya, dua cermin, lalu cermin ini saling berhadapan-hadapan, lalu Anda memoto diri Anda berdiri di sini gitu ya, terus Anda memoto diri Anda eh, melalui cermin ini ya. Jadi akan ada seperti Anda melihat di dalam diri Anda, di dalam diri Anda kayak dimensinya aneh gitu ya. Jadi itu secara umum ide dari rekursif ya. Nah, ada suatu titik di mana dia tidak memanggil dirinya sendiri. Nah, kondisi tersebut disebut dengan base case ya. Jadi sebuah recursive function itu harus punya base case. Kalau dia tidak punya base case, dia akan memanggil dirinya sendiri tanpa henti. Ya, jadi dia akan terus-terus panggil tidak berhenti-berhenti. Jadi dia harus berhenti. Kapan berhentinya? Suatu saat ketika base case tercapai. Ya, jadi akan ada base case yang didefinisikan dalam recursive function. Berikut ini adalah contoh problems yang bisa diselesaikan secara rekursif. Jadi Anda barangkali masih ingat mengenai faktorial ya. Jadi kalau 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 dikali 1. Nah, kalau ditulis formulanya kira-kira seperti ini ya. N faktorial adalah N dikali N-1 dikali N-2 terus sampai dikali 1 ya. Akhirnya dikali 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada base case-nya. Ada kondisi di mana dia berhenti, yaitu ketika 1. Ya, ketika 1 maka dia harus berhenti. Dia tidak melakukan rekursif lagi. Jadi kalau misalnya 100 faktorial, ya 100 kali 99 kali 98 terus sampai dikali 1. Jadi ketika 1 dia tidak akan mengalihkan lagi ke bawah. Misalnya dikali 0, nggak seperti itu. Begitu ketemu 1 dia harus berhenti. Dia tidak melakukan perkalian lagi. Jadi ini kasus yang bisa atau cocok untuk diselesaikan secara rekursif ya, dengan menggunakan pendekatan rekursif. Nanti kita lihat kira-kira stepnya seperti apa. Berikut ini adalah sebuah source code sederhana untuk solusi faktorial dari persoalan faktorial yang tadi ya. Ini dibuatkan source code-nya. Kalau diperhatikan di sebelah kiri ya, kita buat sebuah function namanya faktorial, lalu dia mendapatkan sebuah parameter ya, integer namanya int x. Kemudian kita definisikan base case-nya ya. Base case-nya adalah ketika int x itu 1. Kalau int x-nya 1, jangan lagi dilakukan
rekursif, ya, jangan lagi dilakukan rekursif. Kapan rekursif terjadi? Rekursif terjadi jika, ya, jika in X itu lebih dari satu, ya. Kalau lebih dari satu, maka kita akan mengalihkan nilai in X dengan nilai faktorial dari in X dikurang satu. Jadi Anda bisa bayangkan, misalnya ketika dipanggil pertama kali kita masukkan angka 3, ya di sebelah kanan kita perhatikan ya. Kalau kita masukkan angka 3, ya faktorial 3 gitu ya, maka 3 akan masuk ke fungsi faktorial. Lalu dia akan memeriksa apakah in X, which is itu adalah 3, apakah 3 sama dengan 3? Sorry, apakah 3 sama dengan 1? Jawabannya tidak. Ya, karena tidak, makanya akan di-skip. Ya, bagian base case-nya akan di-skip. Lalu dia akan menuju ke instruksi berikutnya ya. Di instruksi berikutnya dia akan mengalihkan antara in X, which is adalah 3, ya, 3 dikali dengan faktorial 3 dikurang 1. Ya, artinya 3 dikurang 1 kan 2, berarti faktorial 2. Nah, di sini si faktorial 2 akan dipanggil lagi ya, dipanggil lagi dengan masukkan ya nilai parameter 2, ya. Lalu ketika parameternya nilainya 2, akan diperiksa kembali apakah in X itu sama dengan 1. Jawabannya tidak, ya, maka base case-nya di skip sekali lagi. Setelah di skip, dia akan masuk ke bagian bawah, ya, dia melanjutkan ke instruksi berikutnya. Nah, di instruksi berikutnya dia akan melakukan perhitungan 2 dikali faktorial 2 dikurang 1, ya. Artinya 2 dikurang 1 kan 1. Ya, jadi faktorial ini akan dipanggil sekali lagi dengan nilai parameter 1. Nah, kemudian akan dicek apakah in X, which is adalah 1, apakah 1 sama dengan 1? Jawabannya yes, maka dia akan mengembalikan 1. Nah, 1 yang ini akan kembali ke pemanggil sebelumnya. Pemanggil sebelumnya adalah ketika faktorial 2. Jadi faktorial 2 adalah 2 dikali 1, gitu ya. 2 dikali 1, maka 2 dikali 1 ini akan di-return kembali lagi ke pemanggil sebelumnya, which is itu adalah faktorial 3. Nah, ketika di faktorial 3, perhitungannya adalah 3 dikali 2. Kenapa 2? Karena 2 adalah hasil dari faktorial 2. Nah, nanti return ini akan kembali ke main, lalu main akan mendapatkan nilai akhir, yaitu 6. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat flow-nya. Ini ya. Jadi ada main flow. Jadi main flow ini yang memanggil ya, yang memanggil faktorial pertama kali dengan nilai masukan atau parameter sama dengan 3, ya. Dipanggil sama dengan 3 gitu ya. Kemudian dicek apakah in X-nya sama dengan 1. Tidak gitu ya. Karena tidak, dia akan memanggil lagi faktorial in X kurang 1 gitu ya. In X dikurang 1, which is itu adalah 2 ya. Kemudian akan dicek apakah in X sama dengan 1. Jawabannya tidak, maka dia akan memanggil kembali. Ya, memanggil kembali siapa? Faktorial, tapi kali ini dengan parameter 2 dikurang 1, which is adalah 1. Nah, di sana akan dicek apakah in X sama dengan 1. Jawabannya ya. Karena ya, maka kembaliannya adalah 1. Nah, kembalian 1 ini kemudian akan diproses lagi oleh si faktorial 2 ya, ketika in X itu sama dengan 2 ya, dia akan diproses jadi 2 dikali 1 gitu ya, maka kembaliannya akan 2. Lalu kembali lagi ke subroutine yang memanggilnya sebelumnya ya, ini kita harus berpikir agak bertumpuk gitu ya. Lalu di sana akan dihitung 3 dikali hasil dari faktorial 2. Ya, 3 dikali hasil faktorial 2 yang adalah 2 juga kebetulan ya. Jadi 3 dikali 2 ya 6. Berarti yang kembali ke main flow adalah nilai 6. Kira-kira seperti itu gambarannya. Bagaimana dengan recursive function di Flogorithm? Ya, pada dasarnya Flogorithm support dengan recursive function. Namun perlu diingat bahwa Anda harus mendefinisikan base case-nya dengan baik untuk mencegah yang namanya infinite recursion. Jadi dia akan memanggil dirinya terus tidak berhenti. Nah, itu salah ya. Itu infinite recursion dan itu harus dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Dengan membuat base case yang baik
dan mengupayakan sebaik mungkin sehingga proses recursion itu akan menuju ke base case ya. Jadi harus menuju ke base case. Suatu saat base case ini harus tercapai ya. Anda harus ingat itu. Kita lihat contohnya. Berikut ini adalah contoh implementasi dari faktorial yang tadi. Cuman di sini sudah pakai logarithm yang Anda perhatikan. Sebelah kiri adalah main flow, sementara yang di tengah ini adalah faktorial flow ya, flow untuk faktorialnya, function faktorialnya. Lalu di sebelah kanan itu adalah hasil outputnya. Itu saya bikin ya pemanis lah 3 dikali 2 dikali 1 itu. Oke, kita lihat yang ke main flow terlebih dahulu ya. Di sana akan terjadi pemanggilan terhadap fungsi faktorial. Di sana yang kita passing adalah nilai X ya. Nilai X itu tipenya integer dan saya set dengan nilai awal 3. Lalu hasil dari faktorial ini akan disimpan pada variabel result yang juga integer. Lalu di display ya, di output. Nah, kita lihat yang faktorial yang sebelah kanan ya. Di sini flow faktorialnya kita punya return value ya. Returnnya menggunakan variabel yang namanya result juga. Di sini result. Tapi result yang di faktorial ini tidak sama dengan result yang di main flow ya. Ini distinct ya, berbeda. Mereka pada scope yang berbeda, jadi tidak sama. Mereka tidak punya relasi ya. Kemudian di sana ada parameter, satu parameter tipenya integer namanya inX. Nah, ini akan menangkap nilai yang dilempar dari argumen pada main flow ya. Ketika dipanggil faktorial, di sana kan dimasukkan argumennya X gitu ya. X itu kan nilainya 3, lalu 3 itu akan dilempar dan ditangkap di parameter inX. Lalu kemudian di sana ada sebuah percabangan ya. Dia akan ngetes apakah nilai inX itu adalah 1 ya. Kalau nilai inX adalah 1 artinya masuk ke base case. Base case-nya adalah return-nya akan jadi 1 ya. Return-nya 1. Lalu untuk return-nya kita set nilai dari result dengan 1 ya. Nanti di bawahnya akan return. Sebaliknya jika nilai inX tidak 1 ya, ketika nilai inX tidak 1, maka akan terjadi rekursi ya, akan terjadi rekursi ya, pemanggilan fungsi itu sendiri, di mana di sana result akan bernilai inX ditambah dengan hasil rekursi dari pemanggilan fungsi faktorial dengan inX dikurang 1 ya. Jadi 3 dikurang 1 jadi 2, nanti muter lagi 2 dikurang 1 jadi 1, lalu dia akan masuk base case, lalu akan kembali ke caller gitu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah nilainya 6, dan 6 itu akan kembali ke main flow, lalu akan ditampilkan, akan di output ya. Kira-kira idenya seperti itu. Anda bisa coba implementasikan ini dan coba dieksekusi untuk bisa dipahami kira-kira cara kerjanya seperti apa. Berikutnya saya akan minta Anda untuk mencari kasus lain yang cocok untuk diselesaikan dengan pendekatan rekursif. Ya, Anda bisa cari di internet, nanti kita bicarakan atau kita diskusikan di pertemuan yang berikutnya. Dan kita akan ada challenge ya. Challenge ini akan berkaitan juga dengan rekursif. Jadi siap-siap. Demikian akhir dari sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Thank you. Ciao.